Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu petugas yang menangani KP dari BKPP untuk aplikasi Sigadis, nggih. Eh, Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan proses untuk memverifikasi atau mengunduh file untuk kenaikan pangkat sistem paperless melalui aplikasi Sigadis. Sebelumnya Bapak Ibu monggo untuk login terlebih dahulu ke sistem. Mungkin untuk username dan passwordnya sudah kita dinas Dipora berikan, itu monggo untuk login dengan memasukkan username dan password, kemudian masuk ke menu beranda. Itu monggo silakan mulai kegiatan, kemudian KP paperless. Di sana akan muncul periode kenaikan pangkatnya. Itu ada muncul juga jenjangnya untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Kita akan mencoba sampling untuk yang SMP. Di sana akan muncul by name siapa saja yang mengikuti proses kenaikan pangkat periode tersebut. Nah, untuk mencetak siapa saja yang mengikuti, monggo bisa diklik nominatif usulan. Itu namanya, monggo bisa di print. Kemudian untuk memulai verifikasi adalah pertama silakan klik tombol verifikasi. Di sana akan muncul by name yang diverifikasi. Nah, kemudian ada tombol percakapan digugakan untuk komunikasi antara BKPP, dinas, pengusul, dan operator sekolah pada proses perbaikan ketika mungkin terjadi kendala, misalnya sharingnya nggak jelas. Nah, itu bisa kita komunikasikan melalui percakapan. Kemudian kita masuk ke untuk syarat filenya, syarat SK kepangkatan, gitu. Jadi di sana mungkin Bapak Ibu tinggal mendownload saja hasil dari sharing dari pengusul, gitu. Jadi kita akan coba membuka untuk mengunduh untuk syarat KP-nya. Sudah muncul, karena ini pindahan dari luar daerah, maka SK terakhir atau SK kepangkatan terakhirnya dari daerah lain. Nah, di sana formatnya sudah sesuai, SK KP 41 berarti 4A dan NIP-nya. Bapak Ibu operator bisa langsung mendownloadnya. Sama juga dengan ijazah dan transkrip apabila yang diperlukan itu, atau SKP. Nah, untuk SKP ini yang 2020 memang belum ada. Nanti kan kita koordinasikan untuk kalau sudah selesai kita mintakan untuk share link, di aplikasi. Kemudian syarat paknya sudah terurut dari yang pertama kali sampai dengan terakhir. Mungkin secara aturannya bagi yang belum pernah kenaikan pangkat dengan sistem PP baru, dan PP baru nomor 16 tahun 2009 teman RB itu diserlingkan dari impasingnya. Kalau sudah dari bak terakhirnya itu sudah kita komunikasikan. Nah, monggo kalau yang diperlukan monggo bisa diunduh di sini. Apabila ada pengusul yang belum menambahkan syarat, bisa diklik tambahkan syarat. Nah, itu nanti diklik tambahkan. Nah, itu. Kemudian apabila ada yang tidak sesuai, jadi misalnya ternyata SK-nya nggak terbaca, nah itu bisa dengan set pending. Kita beritahu pengusulnya agar mengganti. Kita tuliskan misalnya SK tidak jelas, silakan set ulang. Kita akan menyimpannya. Nah, di sana akan keterangan ada pending, jadi keterangannya apa, SK tidak jelas.
silakan share link ulang. Oke. Kemudian pengusul akan memperbaiki atau men-share linkan ulang gitu dari aplikasi itu. Nanti di sana mungkin sampelnya akan muncul ketika sudah diganti, itu ada pengajuan revisi. Jadi ini berarti pengusul sudah memperbaiki ya, tinggal monggo di ACC agar hilang gitu. Jadi ini sudah tidak bermasalah lagi, monggo untuk diklik ACC. Oke. Ya, itu. Nah, kalau sudah semuanya tidak masalah gitu, itu bisa diklik lengkap. Apabila ini misalnya masih ditemukan nota BKN belum di-share, kita bisa beritahuan secara umum informasinya, kita tuliskan misalnya nota BKN belum di-share. Itu nanti dari pengusulnya juga akan mengubah. Apabila sudah lengkap, monggo dicek lengkap, kemudian disimpan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang percakapan yang di atas. Ya, apabila kita sudah memesan sudah memberikan informasi, nanti akan ada balasannya. Misalnya sudah diberikan informasi untuk merevisi SK, dari pengusulnya akan membalas siap. Nah, kemudian kita akan balas juga terima kasih. Kemudian dikirim. Nah, nanti dari pengusul atau operatornya akan melihat komen itu nih. Jadi untuk proses percakapannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke dynamnya nih. Apabila sudah lengkap nih, tadi itu mohon dicentang tadi lengkap, karena centangan lengkap itu akan memberitahukan bahwa untuk pengusulnya itu datanya sudah lengkap. Nah, ketika tidak dicentang, nanti pengusulnya akan bingung apakah saya sudah lengkap atau belum. Itu monggo dipastikan kalau sudah lengkap ya dicentang lengkap. Nah, kalau dicentang lengkap ada bintangnya, dan keterangan data telah lengkap. Ya, mungkin tutorialnya sebenarnya cuma itu, jadi sederhana saja. Itu, mungkin tutorial dari saya itu. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.